Di masa pandemi tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital. Indonesia sebagai negara maritim terbesar memiliki wilayah laut seluas 3.257.357 km persegi. Dengan luas wilayah laut tersebut, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan yang berjumlah kurang lebih 60.000 unit dengan beraneka ragam jenis UMKM. Mulai dari produk olahan ikan, kerajinan, hingga produk kesehatan dan kecantikan. Jumlah UMKM ini tentunya masih bisa bertambah lagi, mengingat potensi UMKM sektor kelautan dan perikanan sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Cirebon, salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, menjadi rumah bagi sederet UMKM sektor kelautan dan perikanan karena kondisi geografisnya yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Jalur Pantura. Di Cirebon ditemukan berbagai UMKM dengan jenis produk dan keunggulan yang beraneka ragam. Nama saya Septi Aryani, saya owner dan juga kreator dari Rumah Garam Ramasinta Cirebon. CV Ramasinta itu terbentuk dari keprihatinan dari petani garam sendiri gitu. Keprihatinan saya waktu itu jadi petugas tenaga pendamping dari program Pugar, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dari PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi pada saat itu karena prihatin dengan adanya harga garam yang hanya 200 sampai 300 rupiah saja per kilo, sedangkan effort mereka di tambak itu besar gitu ya. Jadi saya prihatin melihat kenapa sih harga garam kok tidak bisa naik gitu. Pada saat itu ada juga yang dari Kementerian Kelautan itu membuat produk seperti garam mandi. Kami dilatih oleh Kementerian Kelautan untuk membuat garam mandi, tapi yang dilatih adalah para ibu-ibu petani garam. Jadi istri dari petani garam. Pada saat itu dilatih, tapi kemudian yang lebih mengelola dari pelatihan itu sendiri, kelanjutannya adalah saya. Kenapa focusing di garam kecantikan? Karena ternyata manfaat dari garam itu banyak untuk kesehatan dan juga kecantikan yang tidak semua masyarakat itu tahu. Sedangkan ketika kita bisa bicara masalah kesehatan dan juga kecantikan, otomatis value added atau nilainya itu nambah gitu loh. Dari yang tadinya mungkin tidak bernilai penting, 1 kilo cuma 300 sampai 500 ribu rupiah per kilo. Ketika saya bikin produk kecantikan bisa sampai 100 ribu rupiah per kilonya. Untuk Ramasinta sebetulnya inovasinya masih sederhana ya, hanya seputar garam mandi dan juga garam rendaman kaki. Dari garam mandi sendiri kami juga ada turunan-turunannya, seperti kami campurkan dengan ada produk-produk untuk stamina, yaitu stamina laki-laki. Ada juga kemudian produk-produk seperti detoksifikasi garam. Jadi garam bisa membantu mendetoksifikasi tubuh sendiri. Jadi turunan-turunan dari produk Ramasinta itu ada juga untuk rambut juga. Untuk mengembangkan volume rambut, untuk juga menghilangkan atau mengurangi kutu rambut juga, dan banyak lagi produk lainnya. Kalau untuk focusing dari awal, Ramasinta memang memberdayakan para petani garam lokal maupun para ibu-ibu atau perempuan, pemberdayaan perempuan di lokasi garam Ramasinta. Karena kemarin sempat COVID, sebelum COVID kita bisa sampai 500 kilo per hari, tapi karena COVID hanya 100 sampai 200 kilo per hari, tetapi itu juga kami produksi 1 minggu hanya 2 sampai 3 kali saja. Nah, sisanya itu kami kebetulan ada produk untuk pada saat kemarin masa pandemi itu ada produk tambahan atau kita create produk baru, yaitu produk untuk ikan hias air tawar. Jadi kami buat garam untuk ikan hias air tawar baik di akuarium maupun di kolam atau tambak-tambak ikan air tawar.
Sebenarnya kalau dibilang tantangan sekali ya, karena memang usaha garam ini di Indonesia kan masih jarang gitu ya, karena mindset orang itu garam itu hanya untuk konsumsi, hanya untuk sebagai pengawet makanan, ataupun hanya untuk industri saja gitu loh. Tetapi untuk berpikir bahwa garam itu bisa untuk kesehatan dan juga kecantikan jarang. Jadi tantangannya amat sangat besar, terutama di pemasaran, karena kita setiap memasarkan produk dari Ramasinta ini kita harus berusaha untuk memberikan edukasi yang amat sangat banyak, dan juga tidak hanya cuma satu orang per satu orang. Jadi kita harus kasih presentasi ke konsumen sendiri. Kalau dibilang terdampak sangat ya, karena ada sekitar penurunan 60-70%, karena memang pasar dari Ramasinta adalah hotel dan juga salon spa. Pada saat pandemi otomatis hotel dan salon spa kan tutup. Akhirnya kami berubah mindset orang bahwa tidak hanya di salon atau hotel saja, salon spa atau hotel saja untuk penggunaan Ramasinta, tapi kita bisa aplikasikan di rumah juga bisa. Gitu, hanya dengan merendam kaki dengan air hangat, kemudian diberikan garam Ramasinta, kemudian kita bisa sambil beraktivitas sehari-hari. Garam sebagai salah satu sumber daya laut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mulai dari memelihara fungsi organ tubuh hingga mencegah hipotensi. Garam mengandung mineral yodium yang memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh agar berfungsi dengan baik. Beberapa manfaat garam bagi kesehatan tubuh meliputi menjaga produksi hormon tiroid, mencegah tekanan darah rendah, memelihara keseimbangan cairan tubuh, meredakan gejala sistik fibrosis, memelihara fungsi organ tubuh, dan mencegah gangguan perkembangan otak. Tidak hanya untuk kesehatan, garam ternyata juga berkhasiat untuk kecantikan kulit dan wajah. Garam memiliki sifat antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Bahkan dengan merendam kaki menggunakan air garam dapat membuat tubuh menjadi rileks dan tidur menjadi lebih nyenyak. Ada beberapa manfaat garam lainnya bagi kecantikan, yaitu membersihkan pori-pori, menghilangkan kantung mata, mengatasi jerawat, sebagai masker wajah, dan mengangkat sel kulit mati. Untuk produk Ramasinta sendiri, kami sudah ada 5 produk yang terstandar BPOM, yaitu ada Black Lava Salt, kemudian ada Food Salt, kemudian ada juga Bath Salt, ada Milk Bath, dan juga Spa Mineral. Kalau untuk produk yang lainnya, kenapa kami belum membepomkan? Karena pada dasarnya sama. Jadi di sini itu hanya garam rendaman kaki dan juga garam mandi. Untuk pendampingan KKP, terutama pada saat itu PRL ya. PRL itu mendampingi kami Ramasinta di tambaknya. Jadi produksi garam dari air laut sampai dengan proses bahan baku itu kami didampingi oleh PRL, namanya Dirjen PRL ya, pengelolaan ruang laut. Kemudian dari situ setelah kami processing baru kami dibina oleh PDS PKP gitu ya. Dari situ kami difasilitasi dari PRL bagaimana caranya membuat bahan baku garam yang sesuai atau terstandar oleh BPOM. Sesuai standar untuk garam kosmetik, saya bilang garam kosmetik gitu ya. Kemudian dari sisi PDS sendiri itu kami diberikan fasilitasi yaitu kemasan. Salah satu kemasannya adalah garam Stamina Salt dan juga garam detox. Itu adalah bentuk wujud dari perhatian dari PDS sendiri. Kemudian PDS juga memberikan fasilitasi bisnis matching atau bazar juga. Bazarnya itu kemarin sempat ke Dubai dan juga ke Turki. Sektor kelautan dan perikanan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis. Bahkan limbahnya juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan kreativitas yang ada, limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk seni bernilai tinggi. Seperti yang dilakukan Nur Handiah Jaim Taguba melalui usaha yang dimilikinya, yaitu CV Multidimensi yang memanfaatkan limbah kulit kerang untuk diolah menjadi produk kerajinan yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Bahkan berkat usahanya, kini masyarakat mampu menghidupi dirinya lewat industri ini. Nah,
Nama saya Siti Nurhandia dari CV Multidimensi Cirebon. Kami memproduksi dan mengolah kerajinan berupa home interior decoration dengan berbahan baku limbah kulit kerang dari berbagai macam jenis kerang laut. Dulu itu kan krisis moneter sedang melanda perekonomian nasional dan global. Kemudian secara ekonomi kondisi kami memang mengalami kesulitan, di mana suami saya sebagai kontraktor dan saya sebagai ASN pada saat itu. Kemudian ada permintaan dari kenalan suami saya di Filipina untuk kulit kerang simping kotor. Nah, disitulah kami mulai mencari tahu potensi-potensi kulit kerang yang ada di Indonesia. Kami mulai melakukan lawatan-lawatan seperti di ujung kulon, kemudian daerah-daerah pantai yang sekiranya banyak timbunan kulit kerang. Jadi kami memang meminta kepada nelayan, karena awalnya sih memang sebagai sampah yang menggunung, di mana masyarakat mengambil dagingnya, kemudian membuang kulitnya sebagai sampah begitu saja. Tapi dengan adanya permintaan yang rutin dan terus-menerus, akhirnya kami membiayai atau memberikan bekal kepada nelayan bagaimana untuk bisa mengambil kulit kerang ini dari laut, dan juga kami melakukan semacam pelatihan secara langsung di lapangan jenis-jenis yang bagaimana yang bisa dimanfaatkan, kemudian bagaimana menyortir, bagaimana mengemas sehingga dikirim ke Cirebon sudah dalam keadaan siap pakai. Sampai saat ini itu mereka sudah menjadi semacam pengepul di pinggiran-pinggiran pantai di beberapa lokasi. Yang paling banyak itu karena kerajinan ini kan belum membudaya ya. Lain halnya seperti dengan batik misalnya atau anyaman pandan mungkin sudah turun-temurun. Tapi untuk kerajinan kulit kerang ini relatif baru di masyarakat. Jadi kami harus melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga harus meyakinkan mereka bahwa apa yang sedang mereka kerjakan itu akan mendapatkan hasil. Dan awalnya itu memang tidak mudah, tapi setelah secara rutin hasil dari yang mereka kerjakan itu kami beli untuk keperluan kami olah kembali di sini sesuai dengan permintaan buyer, akhirnya sekarang bisa berjalan secara kontinu. Ya memang terdampak, sangat terdampak, karena mungkin bukan hanya kerajinan kerang saja, karena adanya pembatasan produksi juga dari pemerintah juga membatasi untuk berproduksi, di mana tidak boleh seluruh karyawan masuk, maksimum 50%. Ya pada saat-saat pandemi di mana kami sepi order itu justru kami melakukan inovasi-inovasi untuk desain. Nanti setelah rame lagi kita harus luncurkan sesuatu yang lebih bagus yang kemarin-kemarin belum ada. Kulit kerang merupakan bahan yang memiliki kandungan mineral dan umumnya karbonat tinggi. Jika limbah kulit kerang dibuang terus-menerus tanpa adanya pengolahan yang tepat, maka dapat mengganggu keseimbangan dan mencemari lingkungan. 65% dari karyawan kami memang wanita, karena mereka biasanya mengerjakannya mudah untuk diarahkan menjadi sangat halus. Yang kami tuju adalah hasil yang sangat halus, karena kalau sudah mengeluarkan dengan ongkos produksi yang tinggi, kalau hasilnya kasar tentu sangat disayangkan. Sehingga di situ bisa jadi ciri khas bahwa hasil dari kerajinan kerang multidimensi Cirebon itu halus, rapi, dan juga beberapa produk itu tidak diproduksi di tempat lain. Karena memang ini ide inovasi dari kami sendiri di sini. Misalnya saja seperti taplak meja, kemudian juga kaligrafi, kemudian juga ada beberapa barang-barang gift yang kami sengaja luncurkan, kemudian menyesuaikan, kami coba bikin versi kerangnya, kayak misalnya standing handphone. Ketika orang menggunakan standing handphone plastik, kita coba standing handphone dari kulit kerang. Nah, kemudian menanam foto ke dalam kulit kerang yang dicetak, ini juga sangat eksklusif dan juga sangat personal sifatnya. Ya selama ini memang kami merasa mendapat support yang baik atas adanya kerajinan kerang di sini, di mana KKP juga sering mengikut sertakan kami dalam pameran-pameran. Dan ini memang sangat penting karena bagaimanapun kami memproduksi kalau pasarnya susah ya,
tidak ada artinya, tapi di sini KKP juga menjembatani dengan mengikut sertakan kami dalam pameran-pameran dan juga menggunakan juga secara langsung dari KKP menggunakan produk-produk kerajinan kerang dari sini. Ya, tidak kalah pentingnya juga support dari kementerian itu dengan selain juga menggunakan produk-produk multidimensi untuk di kementerian, juga ada kehadiran Ibu Dirjen, kemudian juga disusul dengan kehadiran Ibu Menteri beserta rombongannya, 1 bus dan sekian mobil. Itu tentu merupakan support yang sangat besar bagi kami karena kemudian masyarakat memahami betapa Ibu Menteri pun begitu berkenan untuk hadir ke sini. Tentu masyarakat ingin tahu lebih jauh gitu. Kemudian juga apa sih yang disukai Ibu Menteri dan lain sebagainya. Apa sih tamu-tamunya kok semuanya menenteng tas ketika keluar pulang semuanya berbelanja. Ini secara umum sekarang ini menjadi semacam endorse gitu kan. Sebagai salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah, unit pengolahan ikan memainkan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan memegang peranan penting baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan. Industri pengolahan perikanan tidak hanya berperan memanfaatkan produk perikanan serta mengawetkan dan menjaga kualitas produk perikanan yang mudah rusak, namun juga memberikan nilai tambah sehingga bernilai jual tinggi. Usaha pengolahan produk perikanan juga menjadi solusi dalam menjaga nilai jual produk perikanan. Karena saat hasil perikanan melimpah, harganya cenderung turun. Sementara harga akan naik saat hasil tangkapan nelayan turun. Salah satu usaha pengolahan ikan yang ada di Cirebon dilakukan oleh kelompok pengolahan dan pemasaran Torani Sumber Makmur. Saya Muhammad Solahuddin, Ketua Poklaksar Torani Sumber Makmur. Teman-teman manggil saya namanya Kodin. Jadi di tahun 2012 kami bersembilan mendirikan kelompok Torani Sumber Makmur. Berawal dari mengageni suatu produk fish jelly dari seputaran Jakarta, Jabodetabek. Kami mengageni, kami distribusikan, kami pasarkan di Cirebon dan sekitarnya, Ciayu Majakuning secara umum. Terus kemudian pelan-pelan kami mulai produksi. Awal adalah 2 item, yaitu bakso dan otak-otak. Kenapa otak-otak? Karena pada saat saya survei memulai bikin kelompok ini, otak-otak yang beredar di kota Cirebon, 80% saya survei itu sehari penyerapannya 600 kilo. Di kota Cirebon sendiri dari beberapa pedagang. Jadi kami menyimpulkan serapan atau daya beli masyarakat senang ke otak-otak, dan bakso nomor 2 karena memang yang lebih menjual bakso sapi. Jadi saya dari otak-otak, kemudian bakso, terus berikutnya nugget dan seterusnya sampai ada waktu itu 30 item produk, sekarang tinggal 22 item. Kami dari awal memang berkeinginan usaha itu memang awalnya memang kita mencontoh atau meniru. Tapi kita mencontohnya itu tidak sama persis. Hasil produksi kami adalah berbahan baku dari hasil samping. Seperti kita ketahui hasil samping perikanan itu ada 2. Hasil samping dari penangkapan atau nelayan itu yang istilah bahasa Inggrisnya bycatch. Kalau kita hasil samping dari pabrik pengolahan. Jadi pabrik itu memfilet ikan untuk dipasarkan di pasar modern atau ekspor. Nah, daging ikan yang masih ada di duri, di kulit itu kita ambil. Dengan cara ada yang dikerok, ada yang pakai namanya bone separator,
waktu awal dulu 2013 kami dapat bantuan yang namanya bone separator, pemisah duri tulang. Itu kita optimalkan, kita fungsikan. Jadi kenapa kita pakai scrap meat, atau ada yang bilang scrap meat, ada yang bilang tetelan, ada bilang daging kerok. Karena memang harganya sangat terjangkau sehingga menghasilkan produk yang nilai tambahnya atau value added-nya tinggi. Tapi olahan kami saya mix, jadi bukan cuma daging ikan saja, tapi pakai namanya surimi. Surimi itu memang dari pabrikan. Daya simpannya lebih lama, terus kemudian udah nggak amis yang terutama. Karena memang salah satu kelemahan dari ikan adalah amis. Kalau duri sudah kita buang. Ikan merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan kontribusi mencapai 50% dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi penduduk Indonesia. Dari tahun ke tahun, tren konsumsi ikan nasional terus mengalami peningkatan. Sehingga ke depannya, ikan sebagai sumber pangan protein hewani sangat penting untuk dijamin ketersediaannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dengan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Inovasi produk olahan ikan juga sangat diperlukan guna memberikan pilihan sekaligus memudahkan masyarakat mengonsumsi ikan. Pasti salmon, karena memang image si masyarakat kita itu salmon itu kan brandnya mahal, impor, sedangkan kita ini kan seneng barang-barang impor gitu ya. Saya memanfaatkan hasil samping ini dari salmon yang saya ambil ya itu brandnya, dan dari warnanya juga kan ada orange gitu, lebih menarik gitu. Salmon sendiri impor, tapi bukan saya yang proses saja, yang impor itu ada pabrikan, mereka proses dikirim ke supermarket atau pasar modern. Nah, itu hasil sampingnya kita ambil. Dan itu menjadi pembeda kita. Saya selalu di pemasaran kami, misalnya ada bazar atau event-event, Torani hasil olahannya adalah salmon. Dan itu dari ujung Sabang sampai Merauke, nggak ada yang bikin somai salmon, otak-otak salmon. Kalau bakso salmon mungkin ada di supermarket. Tapi kalau somai salmon, nugget salmon belum ada. Produk kami yang dari salmon, pertama waktu itu adalah otak-otak salmon, ada nugget salmon, somai salmon, kemudian sosis salmon, terus lumpia salmon. Kami sangat dibantu dari kementerian ini, mulai dari awal pertama ada bantuan beberapa alat, banyak lah bukan beberapa. Itu sangat membantu kami. Tapi kalau yang orang lain belum dapat, saya atau kita Torani Sumber Makmur dapat adalah tempat produksi. Jadi tempat produksi kami ini bantuan dari kementerian. Sedangkan tanahnya punya Pemda Kota Cirebon. Itu yang menjadikan sangat-sangat berarti bagi perkembangan Torani. Karena dengan tempat yang standarnya sudah higienis, sudah alurnya segala macam bagus, kami mendapatkan sertifikat SKP yang sekarang diganti menjadi GMP. Terus kemudian SNI, ada 3 produk, somai, otak-otak, sama bakso. Begitupun dengan MD, dengan susah payah, alhamdulillah kita dapat MD, somai, otak-otak, dan bakso. Keinginan pasti ada. Munafik kalau saya bilang saya nggak mau ekspor, tapi untuk meraih jalan ke sana belum ada jalan lah. Dari waktu awal juga kami produksi Torani ini adalah bagaimana kami produksi bisa diterima masyarakat, artinya enak, harga terjangkau. Nah, waktu itu juga kami tidak berpikir untuk bisa MD, karena menurut saya capaian mendapat sertifikat MD ini sangat luar biasa, dan baru sedikit dari UMKM Tumpah Perikanan yang punya MD. Itu yang paling mendorong kami perkembangannya. Melihat besarnya potensi UMKM di sektor kelautan dan perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan mengupayakan kemudahan akses bagi pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produknya sampai mancanegara. Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam menjalankan usahanya agar bisa tumbuh dan berkembang, dan memberikan bantuan peralatan hingga pembangunan gedung operasional usaha. Kalau saya menyambut baik tuh dengan tumbuhnya UMKM dengan segala macam inovasinya. Nah ini tentunya memanjakan konsumen karena keanekaragaman makin banyak. Dan tentunya dengan berbagai macam inovasi tadi adalah peluang usaha makin besar. Kalau kita lihat struktur dari pelaku usaha, memang mayoritas kita itu UMKM. 98% UMKM dari misalnya pengolahan. Begitu juga dengan pemasaran. Nah, oleh karena itu bobot terbesar kita adalah membantu para UMKM tadi. Nah, kalau yang diberikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu banyak. Jadi satu misalnya bantuan akses permodalan, kemudian bantuan juga pembinaan, pendampingan sampai pengurusan perizinan berusaha, kemudian kemampuan teknisnya, kemampuan teknis misalnya dalam hal pengolahan atau handling ikan yang baik, kemudian juga nanti di dalam promosi tadi ketika pendampingan untuk pengolahan misalnya didampingi juga misalnya sampai ke kemasan. Jadi bagaimana menjadikan satu produk itu sudah ready to sell gitu ya, tetapi dalam dalam bentuk yang menarik. Kalau harapan kami UMKM tadi adalah mandiri, kemudian juga memperhatikan lingkungan begitu. Jadi misalnya produk kemasan begitu ya. Kami berharap nanti ke depan itu juga pada menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian di dalam pelabelan misalnya itu juga ada unsur edukasinya. Jadi misalnya bagaimana menangani itu dengan baik, bagaimana membuang sampah pada tempatnya begitu. Jadi itu tentunya akan berdampak luas. Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Perpaduan jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi para pelaku UMKM, serta dukungan penuh dari pemerintah, mendorong UMKM yang ada untuk terus tumbuh, berkembang berdaya saing, inovatif, solutif, dan senantiasa mampu beradaptasi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran UMKM sektor kelautan dan perikanan juga senantiasa menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas segala bantuan, kemudian komunikasi, kemudian juga pendampingan, baik dari segi produksi, baik dari segi kemasan dan juga pemasaran. Tentu kami sangat berterima kasih kepada KKP yang telah memberikan pembinaan dan juga support baik melalui kunjungan-kunjungan dan juga mengikut sertakan dalam pameran dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan dari 2012 hingga kini. Terbukti kami dengan ada bantuan-bantuan itu salah satu sedikit dari UMKM yang mempunyai sertifikat SNI dan MD. Dan juga untuk kedepannya diharapkan juga adanya lebih concern lagi masalah pemasaran di luar negeri. Barangkali memang bisa membantu UKM-UKM kita, tidak hanya tentang garam, tapi juga semua UKM bidang kelautan dan perikanan di Indonesia. Terima kasih.